Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sidratul Muntaha, PBI4 from Alauddin State Islamic University of Makassar. Okay, in this video, I would like to talk about the English specific purpose, and this material begin with discussing about English for specific purpose now, and discuss the development of English specific purpose journal, and discuss about future of English specific purpose, and the last discuss about English specific purpose in Indonesia. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang English for specific purpose now. Nah, pada bagian awal ini memperlihatkan kita bahwa ESP atau English for specific purpose ini memiliki peran di dalam ELT. Nah, ELT itu merupakan singkatan dari English for language teaching. Nah, pada bagian ini juga memperlihatkan kita bahwa di mana dalam ESP itu didominasi oleh bahasa Inggris untuk sains dan teknologi. Salah satu perkembangan yang dapat dilihat di dalam dunia ESP adalah muncul dan berkembang dengan pesatnya bahasa Inggris untuk bisnis atau yang biasa disebut dengan bisnis Inggris. Nah, hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah siswa atau jumlah pelajar internasional yang mengambil mata kuliah bisnis akademik seperti keuangan, akuntansi, perbankan, serta bidang bisnis akademik lainnya. Nah, ada beberapa wilayah yang berkaitan dengan ESP itu sendiri. Yang pertama seperti negara-negara Timur Tengah dan wilayah Amerika Latin. Nah, pada bagian pertama juga memperlihatkan bahwa pada tahun 1990 bidang pertumbuhan terbesar pada ESP adalah bahasa Inggris untuk bisnis atau bisnis Inggris. Nah, di 2001 terdapat 21% jurnal dalam bahasa Inggris untuk English for specific purpose. Nah, hal ini berkontribusi dengan sejarah English specific purpose. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan the development of English specific purpose journal. Nah, pada tahun 1980 ternyata jurnal ESP telah muncul. Menurut Martin Hewings, dalam jurnal yang berjumlah 20 volume dari tahun 1980 hingga 2001 dengan hasil terbagi menjadi dua. Yang pertama membahas tentang authors and geographical origins of papers, di mana maksud dari bagian pertama ini merupakan memperlihatkan bahwa adanya tabel yang memperlihatkan bahwa penulis dan asal wilayahnya. Namun ternyata setelah dianalisis ternyata bukan saja hanya tentang asal wilayahnya, namun negara di mana para praktisi ESP itu sendiri dilaporkan bekerja. Oke, seperti gambar berikut ini. Nah, pada tabel ini memperlihatkan bahwa peningkatan ESP di wilayah di luar negara Inggris dan Amerika. Yang bagian pertama memperlihatkan untuk hasil presentasi wilayah Amerika, yang kedua United Kingdom,
dan yang ketiga wilayah-wilayah lainnya. Nah, hal ini menandakan ISP sudah diterima di seluruh dunia sebagai salah satu disiplin ilmu. Selain tabel tersebut, ada juga tabel yang memperlihatkan jumlah yang memperlihatkan angka perempuan dan laki-laki pada ISP itu sendiri. Nah, di mana pada tahun-tahun awal ISP muncul itu didominan oleh praktisi lelaki. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa adanya peningkatan pada praktisi perempuan atau wanita-wanita yang berhubungan dengan English Specific Purpose. Selain authors and geographical origin of papers, nah ada bagian lain seperti topic of papers. Nah, pada bagian ini membahas pembagian yang berkaitan dengan English Specific Purpose secara umum. Seperti pada tabel berikut ini. Oke, pada tabel ini memperlihatkan bahwa hasil presentasi English Specific Purpose dan yang kedua English for Academic Purpose, yang ketiga English for Occupational Purpose. Nah, dari hasil presentasi tersebut memperlihatkan bahwa English Academic Purpose ini sangat dominan. Nah, ada 3 kemungkinan yang mengatakan English Academic Purpose ini lebih dominan. Yang pertama, dalam analisis buku di luar ISP, umum yang spesifik akibat banyaknya permintaan mengenai buku-buku English Business atau EST. Oke, yang kedua adalah karena pada universitas atau tempat-tempat pendidikan tersier lainnya pada cabang ISP yang pertama kali keluar adalah English for Academic Purpose itu sendiri. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah English Academic Purpose lebih dari English Occupational Purpose. Karena bisnis English terdapat pada English Academic Purpose berkembang di mana bisnis English sudah diajarkan di tingkat universitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang the future of English Specific Purpose. Nah, ada beberapa pengaruh yang berkaitan dengan the future of English for specific purpose ini. Seperti yang pertama, internationalization. Maksudnya ISP yang terus menyebar secara global. Jadi diterima secara geografis dan beberapa wilayah sudah menerima ISP tersebut. Yang kedua, specialization. Yang ketiga, growth of business English. Yang keempat, pengaruh pada 3 bidang teori dan metodologi seperti analisis genre, corpus analisis
and synthetic functional linguistic. Dan yang terakhir, pengaruh pada bahasa internasional. Nah, pada bagian terakhir kita membahas tentang English for specific purpose di Indonesia. Nah, permintaan pengajaran ESP ini khususnya pengajaran bahasa Inggris meningkat dikarenakan kebutuhan-kebutuhan di dalam sektor pendidikan serta sektor-sektor swasta, baik formal maupun informal, baik dalam seperti yang saya sebutkan tadi, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang perdagangan. Walaupun pada kenyataannya pembelajaran bahasa Inggris ini masih kurang atau masih belum efektif, karena keterampilan bahasa Inggris yang didapatkan dalam jenjang atau pendidikan tersier masih dianggap belum efisien. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan pada pembelajaran English of Specific Purpose. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.